Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bali Postok. Saat ini saya berada di Jaya Sabah bersama dengan Bunda Putri Sostini Koster, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Mari langsung sapa kita. Swastiastu Bunda. Om Swastiastu. Becik sehat. Sehat. Nggih, harus sehat nggih biar di situasi pandemi ini memang kesehatan nomor satu Bunda nggih. Betul, sangat makanya harus benar-benar kita perhatikan. Betul. Terutama kan prokesnya nih ya, kita memakai masker ini nggak bisa lepas deh kalau udah di luar rumah. Betul. Atau kita sedang berdiskusi atau ngobrol dengan siapapun, kecuali memang udah pasti ketika swabnya sama-sama negatif. Nah, saat itu kan saat ini kita satu ruangan sama-sama negatif. Nah, kan setiap kesini harus di rapid antigen dulu. Betul, kan sudah rapid antigen. Tapi tetap aja kita ini karena prokes kan itu mengedukasi masyarakat juga. Betul. Hanya dengan cara itu kita harus selamat dari serangan virus corona kan. Cuci tangan, setiap ngambil apa aja cuci tangan. Kemudian jangan kita berkerumun, jaraknya jaga. Siapa tahu kalau nggak pakai masker, ibu bersin, dianya kena, wadah, bisa nular itu virusnya. Bunda, jadi di situasi pandemi ini kita sudah 1 tahun lebih ya Bunda ya. Iya. Tentunya peran perempuan ini sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga gitu. Jadi bagaimana nih Bunda, menurut Bunda, peran perempuan di tengah pandemi, terutama ibu ya yang saat ini harus mendampingi anaknya sekolah dari rumah. Ya, dari awal pandemi sudah terasa nih Kak. Ya. Jadi biasanya ibu-ibu dengan rutinitasnya pagi suami ke kantor, anak ke sekolah. Kalau ibu rumah tangga sudah sibuk dengan rutinitas di menata rumah kan. Nah, kalau itu ibu yang berkarir di ranah publik, nikah ya sudah sama-sama pergi ke kantor kan Kentan. Nah, sekarang ketika pandemi semua ngumpul di rumah. Kemudian ada juga yang suaminya dirumahkan. Bahkan ada juga yang di PHK. Ibunya sendiri, istrinya sendiri yang ketika belum pandemi itu wanita karir, tapi dirumahkan juga. Nah, ngumpul di rumah. Belum lagi kemudian anak yang harus daring. Permasalahan daring lagi, mungkin kalau putra-putrinya ada lebih dari 3 kan begitu. Itu memerlukan alat. Nah, kemudian terutama juga ketika ibu tidak terbiasa ikut di dalam proses belajar mengajar anak. Sekarang harus satu dengan teknologi, kemudian yang kedua ibu juga harus ikut menuntun dari rumah apa yang dijelaskan oleh guru dari seberang sana lewat alat komunikasi. Bertambah-tambah stresnya ibu. Nah, di sini ibu melihat di Bali khususnya sedikit sih ya ada kasus-kasus keluarga seperti itu. Artinya kaum perempuan yang ada di Bali sudah dengan sangat cepat beradaptasi melakukan kewajiban-kewajiban yang dadakan muncul. Ada yang mengeluh 1-2 begitu, misalnya aduh saya kerepotan nih, kapan anak-anak bisa sekolah, saya harus ini anak saya biar bisa ketemu di sekolah, padahal sesungguhnya itu keinginannya adalah biar terbebas dari tugas menemani anak belajar kan. Aduh, ini kan tugas Pak Guru, Bu Guru. Nah, di sana kemudian muncul penghargaan kita kepada Bapak dan Ibu Guru, betapa itu tugas beliau itu sudah dari sekian jam dalam sehari mengambil tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, Nika, banyak sesungguhnya di balik kita mengeluh, banyak hikmah sesungguhnya yang dapat kita petik untuk kedepannya. Pertama, bisa merasakan betapa tugas dan tanggung jawab yang diambil oleh orang lain untuk anggota keluarga kita itu sangat penting, itu mesti kita hargai. Yang kedua, betapa beratnya kemudian ternyata pandemi mengajak kita kumpul terus di rumah dalam hampir setahun ini tidak berkegiatan, stres juga. Nah, ketika kita tidak bisa mengelola stres, itu kan imun menurun. Lalu ketika imun menurun, kondisi tubuh kita berada pada posisi yang
sangat tidak kuat untuk menahan virus, virus masuk. Nah begitu dia. Jadi kayak lingkaran yang nggak putus nanti. Dan kita tidak tahu sampai kapan virus ini ada di lingkungan kita. Anggap saja. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita mampu menghalau virus. Itu kadang-kadang menghalau nyamuk aja ntar dia datang lagi. Ini sungguh kita tidak lihat apakah dia benar ada di sekitar kita. Tetapi realitanya banyak yang tersiksa, banyak yang sakit karenanya, kan begitu. Nah, jadi anggap saja bahwa ini selamanya ada. Jadi kita harus dengan penuh kesadaran udah mengubah perilaku. Apa-apa yang kita lakukan tentunya dengan prokes yang ketat. Nah Nika, jadi benar-benar Ibu merasakan kaum perempuan itu adalah yang punya kekuatan. Kan selalu dibilang multitasking itu kan dalam satu kurun waktu bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Nah sekarang itu terbukti. Jadi walaupun ngeluh-ngeluh dikit ya, tapi itu kan penyesuaian. Lama-lama juga ketika sudah terbiasa, suasana akan menjadi lebih aman dan kita tetap dengan tata kehidupan yang berdampingan dengan virus corona, kan begitu, dengan tata cara dan pola yang baru. Tentunya tidak bisa kita pakai seperti dulu. Kalau dulu apa-apa yang kita lakukan, misalnya ketika melakukan acara itu harus orangnya banyak. Nah sekarang acaranya dapat berlangsung, prokesnya jalan, itu kan dalam artian jumlah yang hadir juga harus diperhitungkan sesuai dengan luasnya wilayah tempat acara. Seperti itu misalnya. Memang harus diperhatikan sekali ya Bu, karena betul. sama-sama kita bekerja sama semua elemen masyarakat untuk sama-sama melewati pandemi ini. Bunda, untuk mungkin mengurangi ya tingkat kesetresan para ibu-ibu nih yang apa sih bisa dilakukan menurut Bunda? Iya, pertama tumbuhkan dulu kesadaran. Itu kita tidak bisa melawan kekuatan alam ini, yang ada adalah kita ikut arus. Itu pertama. Itu untuk kemudian kalau kita melawan pasti banyak tenaga yang terkuras, pikiran itu akan stres. Oh ya ada COVID, ya udah caranya gimana biar nggak kena COVID? Ya 3M. Sekarang ada 6M, ya sudah ikuti. Tapi apakah dengan 6M itu saya dapat berkegiatan? Oh silakan, tetapi ada tahapan-tahapannya, ada batasan-batasannya, terutama kalau yang menyangkut jumlah orang, terutama yang menyangkut kebersihan dan kerajinan kita mencuci tangan, kemudian memakai masker. Karena sampai saat ini masyarakat juga Ibu lihat ketika melakukan upacara adat keagamaan juga itu masih lalai itu. Nah nanti setelah kena baru aduh nyesel ya. Bahayanya itu sayang, coba ketika kita kena, kita lalu berinteraksi dengan orang lain, itu kan orang lain kena juga. Nah ini kebahayanya, makanya kan amankan diri sendiri supaya orang lain ikut aman itu loh. Itu jadi dengan mengamankan diri sendiri double nih, orang lain ikut terjaga kesehatannya. Kalau kita lalai, orang lain juga bisa kena dampaknya, kan seperti itu. Itu benar-benar Jadi yang dilakukan adalah pertama ya ikut arus. Yang kedua, ketika kita diam, pakailah kecerdasan kita. Kan kaum perempuan itu pasti banyak punya talenta. Nah, lalu olah dia menjadi keasikan sendiri, jadi kesenangan tersendiri gitu. Misalnya tadinya yang kita lupa dan lalai bahwa kita pintar masak. Begitu di rumah ajak anggota keluarga, suami kita ada, anak kita ada, bikin masakan. Ternyata nikmat banget, anak-anak senang. Kemudian coba tawarkan ke tetangga, dan itu sudah banyak dilakukan ibu-ibu yang tadinya berbisnis misalnya di masa sebelum pandemi, bisnis terkait pariwisata. Tapi setelah kemudian pandemi, pariwisata kita tidur sementara, itu banting setir. Misalnya kuliner dari keluarga ke keluarga, dari mulut ke mulut lah itunya promosinya itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan andai memang benar kita mau. Kita mau bahwa kita tetap hidup, kita tetap eksis walau di masa pandemi. Itu. Jadi kemauan yang kuat, kesadaran yang tulus. Betul Bunda. Jadi di tengah pandemi ini kita memang dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif ya Bunda. Betul. Bunda, untuk IPKK sendiri sudah mengajak ya
tim gitu ya, Nggih. PKK sendiri di Bali gitu kan. Ada namanya program Hatinya PKK juga. Nah, Itu kan Bunda. Itu iya. menarik sekali. Nggih. Kan itu program kan dari dulu sudah Iya, ada, iya. Hatinya PKK. Iya. Hanya ketika Bunda itu menjadi ketua tim penggerak PKK, Bunda bilang ini Hatinya PKK sudah berapa tahun programnya? Sekian puluh tahun. Kenapa ya belum terwujud semua di rumah tangga, di keluarga-keluarga? Karena itu simpel sesungguhnya. Hatinya halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Jadi kita diajak untuk menata halaman rumah supaya dia jadi nyaman sesuai dengan kemampuan dan selera kita, kan Kentan. Jadi begitu anggota keluarga pulang ke rumah kok kayaknya adem sambil ngopi, ibunya bikin pisang goreng, betah kita di rumah. Nah, jadi supaya betah ada apa? Ada pepohonan, ada bunga-bunga. Kalau yang lebih luas ada buah. Kalau yang lebih bermanfaat lagi di sekitar dapur, tanam pohon-pohon yang berguna. Nah, itu ketika ibu lakukan itu, turun ke 57 kecamatan, ada pandemi. Ada pandemi, semua diam di rumah. Kemudian ternyata apa yang ibu lakukan itu, ibu-ibu PKK yang sudah melaksanakan anjuran ibu, ibu ketua sekarang saya nggak beli lagi cabai saya sedang berbuah gitu kan, saya sedang panen singkong gitu kan, kalau yang halamannya luas. Tetapi intinya adalah bagaimana keluarga itu dapat mengolah dan peduli dengan halaman rumahnya. Jadi ibu ingin nanti seluruh halaman rumah masyarakat di Bali, penduduk di Bali itu hijau royo-royo, indah seperti Hatinya PKK, halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Bahkan ibu akan mengadakan lomba. Itu jadi tingkat yang dilombakan adalah skopnya desa. Jadi desa yang hatinya terindah, jadi halaman asri, teratur, indah dan nyaman bagi seluruh penduduknya, rumah-rumah penduduknya, itu nanti akan dinilai oleh tim juri PKK provinsi. Jadi itu hadiahnya besar. Desa yang pemenang juara 1 se-Bali itu hadiahnya 100 juta. Yang nomor 2 75 juta, yang nomor 3 50 juta. Sebenarnya bukan hadiahnya yang kita kejar, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan program Hatinya PKK agar apa? Keluarga kita ikut nyaman, ikut damai, harmonis di dalam keluarga. Karena ibu rumah tangganya pintar dan bisa menata halaman rumahnya menjadi aku Hatinya PKK. Luar biasa Bunda, jadi ini sebuah program yang sangat bagus itu ya untuk masyarakat Bali dan responnya juga sudah bagus ya Bunda terkait program ini Bunda ya. Nggih, ya karena kita harus terus-menerus mensosialisasikan karena di awal-awal juga ada yang berpikir bahwa Hatinya PKK halaman asri, teratur, indah dan nyaman, bahwa itu halaman harus ditanamin cabai, ditanamin tomat, kan tidak harus itu. Kadang-kadang ada yang memperlihatkan ke ibu malah kebun belakangnya. Ini jelas halaman. Pasti yang ditata itu halaman tengah dari rumah tersebut, halaman depan. Kalau dulu kita di Bali halaman belakang itu kan tebel, itu loh. Tempat untuk pembuangan sampah kalau dulu. Nah, ada juga yang ngajak ibu ke kebun malah itu. Dia nanam singkong semua. Ini mah bukan halaman, ini kebun memang ya. Kebun singkong ya. Nggih, kebun singkong ini. Nggih. Terus disampaikan, terus diumumkan untuk betul. masyarakat Bali ya untuk mengumumkan. Betul. Nggih, ayo kita wujudkan. Jadi program itu bukan hanya untuk menang-menangan, tetapi benar-benar dapat terwujud di masyarakat itu. Bukankah tujuannya sebenarnya lomba itu untuk membangkitkan gairah mewujudkan program tersebut? Nanti jangan sampai berhenti pada lomba. Ketika udah selesai lomba, pemenangnya tidak mengimbaskan pada keluarga yang lain, atau kemudian malah berikutnya setelah menang nggak peduli lagi dengan halamannya yang harus ditata dengan asri dan indah. Jangan dilakukan itu. Nah sekarang nih kan ibu tidak hanya memberi contoh, tapi kita harus menjadi contoh. Betul. Nah nanti Gek bisa lihat halaman di rumah jabatan Jaya Sabo ini. Itu ibu punya yang halaman yang suasananya itu layaknya kayak hutan yang alami, ada kolam, ada ini. Kemudian ibu punya juga khusus itu
taman yang khusus ada anggreknya, kemudian ada taman yang pohon-pohon besar aja semua di situ, karena ini kan rumah jabatan Gubernur Jaya Sabha lumayan luas nih kan, tetapi harus ditata, harus dirawat supaya dia asri, indah dan nyaman. Nyaman, betul. Karena kenyamanan itu nomor satu ya, Bunda. Betul, betul. Itu kan ketika kita nyaman, pikiran kita tenang, Betul. imun meningkat kan, Betul, begitu. benar. Karena saling keterkaitan itu ya. Nggih, kesehatan. nggih. Bunda, mungkin sebagai closing statement Bunda yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu di rumah, para perempuan, terutama perempuan Bali gitu ya, yang bisa kita lakukan di tengah pandemi seperti ini. Silakan Bunda. Adit yang yakin karena setahun ini pandemi ada di tengah-tengah kita, dan kemudian masyarakat yang dari awalnya terbata-bata, panik dan lain sebagainya, tapi akhirnya bergerak sedemikian rupa sampai kemudian ditemukan vaksin, itu sudah luar biasa, dan kita Bali tetap terkendali, tidak seperti negara-negara lain. Nah, ini tidak lepas dari peran kaum ibu yang kuat menjaga rumah tangga masing-masing, kaum ibu yang dapat mengarahkan seluruh anggota keluarga untuk tidak menjadi stres ketika pandemi. Ayo kita lakukan apa yang bisa kita lakukan supaya kita dapat kuat di tengah-tengah pandemi ini. Kami ucapkan atas nama Ketua Tim Penggerak PKK terima kasih kepada seluruh ibu yang sudah menjaga keluarga, khususnya di Pulau Bali dan di Indonesia, Nusantara tercinta, sehingga virus dapat terkendali. Tetaplah menjadi kuat, tetaplah waspada, dan ibu-ibu tetap sosialisasikan pesan ibu 3M, sekarang ada 6M. Jadi ibu-ibu selalu ingatkan anggota keluarga dan masyarakat lingkungannya untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun di air yang mengalir. Lalu hindari kerumunan, jangan berkerumun. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan itu ingat 3M. Jaga diri kita, dengan menjaga kesehatan diri, kita juga menjaga kesehatan orang lain. Luar biasa Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama sayang. Informasinya. Nggih. Sehat-sehat selalu Bunda. Nggih, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bunda Putri Koster dari Jaya Sabha. Sekian Bali Posto kali ini, saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi. Om Santi, 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 Terima kasih. Om.